Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mereview jurnal terkait dua jurnal, yaitu jurnal internasional dan jurnal nasional. Jadi jurnal yang pertama yang kami ambil adalah jurnal dari Computers in Biology and Medicine tahun 2025 yang berjudul Effectiveness of a Nutrition Education Program for Individuals with Celiac Disease and Their Supporters Through Social Media, yang ditulis oleh Mylene, Virginia, Idoya, Gesela, Arate, Jonathan, dan Ziar. Jadi, kita mulai dari latar belakang. Jadi, penyakit celiak atau CD adalah gangguan autoimun yang dipicu oleh konsumsi gluten, protein yang ditemukan dalam gandum, barley, dan rye. Penderita CD harus menjalani diet bebas gluten secara ketat seumur hidup agar terhindar dari komplikasi kesehatan. Namun, menerapkan UVD secara benar bukanlah hal yang mudah karena memerlukan pemahaman yang baik tentang makanan, pengelolaan makanan, serta resiko kontaminasi silang gluten. Di era digital, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi penderita CD dan keluarga. Namun, banyak informasi yang beredar di media sosial tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat sehingga berpotensi menyesatkan. Oleh karena itu, diperlukan program pendidikan gizi berbasis media sosial yang kredibel dan berbasis bukti untuk membantu penderita CD dan pendukungnya dalam memahami diet bebas gluten dengan benar. Nah, studi ini juga mengevaluasi efektivitas program pendidik gizi berbasis media sosial GluteLearn yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap penderita CD serta pendukung mereka terhadap diet bebas gluten. Pendidikan gizi yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode intervensi edukasi gizi berbasis media sosial dengan desain pre-post intervention tanpa kelompok kontrol. Intervensi dilakukan selama 6 minggu melalui platform Instagram dengan tambahan komunikasi melalui WhatsApp untuk memastikan keterlibatan peserta. Komponen utama intervensi yang pertama ada materi edukasi berbasis Instagram, postingan harian berupa infografis dan video pendek tentang CD dan diet bebas gluten. 5 tema utama, yang pertama konsep dasar tentang CD, diet bebas gluten yang seimbang, label makanan dan cara membacanya, pencegahan kontaminasi silang, serta penelitian terbaru tentang CD. Yang kedua ada interaksi dan diskusi. Peserta didorong untuk berinteraksi melalui komentar dan pesan langsung. Sesi tanya jawab mingguan melalui Instagram Stories untuk mengklarifikasi keraguan peserta. Yang ketiga ada evaluasi efektivitas program. Kuesioner pre-intervensi dan post-intervensi untuk mengukur perubahan dalam pengetahuan dan sikap peserta. Yang terakhir, analisis data dilakukan menggunakan uji statistik Wilcoxon, MC Neymar, dan Friedman. Hasil dan temuan utama. 1. Peningkatan pengetahuan tentang celiac disease dan diet bebas gluten. Peserta menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman tentang gluten, sumber makanan bebas gluten, dan cara membaca label makanan. Contohnya, pemahaman bahwa gluten adalah protein yang tidak larut dalam air meningkat dari 33,3% sebelum intervensi menjadi 92,5% setelah intervensi. 2. Peningkatan kepercayaan diri dalam memilih dan mengelola makanan. Setelah intervensi, lebih banyak peserta merasa percaya diri dalam memilih makanan bebas gluten dengan membaca label dan memahami risiko kontaminasi silang. Tingkat kepercayaan dalam menghindari kontaminasi silang meningkat terutama dalam aspek penyimpanan makanan dan makan bersama orang lain. 3. Tingginya tingkat kekhawatiran terhadap celiac disease. Baik sebelum maupun setelah intervensi, peserta memiliki tingkat kekhawatiran yang tinggi terhadap celiac disease, yang menunjukkan betapa pentingnya informasi yang valid bagi mereka. Yang keempat, tingginya tingkat partisipasi dan kepuasan peserta. Sebanyak 90,3% peserta melihat lebih dari 75% postingan selama intervensi berlangsung. Sebagian besar peserta menilai GluteLearn sebagai program yang bermanfaat dan merasa bahwa program sejenis sangat dibutuhkan. Baiklah, kesimpulan dari hasil review jurnal internasional adalah penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan gizi berbasis media sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap penderita CD, serta pendukung mereka terhadap diet bebas gluten. Program GluteLearn berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang CD, meningkatkan kepercayaan diri dalam mengelola diet bebas gluten, serta memberikan akses ke informasi yang kredibel dan berbasis bukti. Namun, meskipun terjadi peningkatan signifikan dalam beberapa aspek pengetahuan dan sikap, masih terdapat beberapa area yang membutuhkan peningkatan lebih lanjut, seperti pemahaman mengenai risiko kontaminasi silang dan strategi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Interview jurnal internasional, yaitu yang pertama penguatan program edukasi berbasis media sosial, yaitu contohnya program pendidikan gizi sejenis. Sebaiknya diperluas ke platform lain seperti YouTube dan TikTok untuk menjangkau lebih banyak orang. Contoh yang lain yaitu mengintegrasikan sesi live streaming untuk diskusi interaktif yang telah mendalam. Dan yang kedua yaitu kolaborasi dengan profesional kesehatan. Contohnya itu program edukasi gizi harus melibatkan ahli gizi, dokter, dan organisasi klinik agar informasi yang diberikan tetap akurat dan berbasis bukti. Dan yang ketiga, peningkatan konten yang lebih interaktif dan personalisasi. Contohnya yaitu menyediakan modul edukasi yang dapat disesuaikan dengan tingkat pengetahuan
pengetahuan awal peserta. Contoh yang kedua yaitu mengembangkan aplikasi atau chatbot berbasis AI untuk menjawab pertanyaan terkait diet bebas gluten secara real time. Dan yang keempat, yang terakhir, penelitian lebih lanjut tentang dampak jangka panjang. Contohnya itu studi jangka panjang diperlukan untuk menilai dampak edukasi berbasis media sosial terhadap kepatuhan diet bebas gluten dan kualitas hidup penderita CD. Dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap media sosial sebagai sumber informasi, pendekatan seperti Good Learn dapat menjadi model edukasi gizi yang efektif dan berkelanjutan bagi individu dengan kondisi kesehatan kronis seperti penyakit keliak. Nah, yang kedua adalah jurnal nasional. Yang kami ambil adalah tentang efektivitas penyuluhan kesehatan dengan media PowerPoint terhadap peningkatan pengetahuan ibu balita tentang stunting di Desa Karangsari, Kabupaten Garut tahun 2023. Yang ditulis oleh Putri dan Agustina dan Kuswati. Sumber dari jurnal ini adalah Sentri Jurnal Riset Ilmiah, volume 3 nomor 5, Mei tanggal 20. Di mana latar belakang dari penelitian ini adalah stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang masih menjadi perhatian di Indonesia. Termasuk di Kabupaten Garut yang memiliki prevalensi stunting sebesar 35%, pemerintah menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 14% pada tahun 2024. Namun masih terdapat kesenjangan sebesar 21% yang harus diatasi. Stunting juga dapat menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia serta produktivitas individu di masa yang akan mendatang. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah melalui peningkatan pengetahuan ibu yang berkaitan dengan pencegahan stunting. Penyuluhan kesehatan ini juga menjadi salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pola asuh yang baik untuk mencegah stunting. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji efektivitas penyuluhan kesehatan dengan media PowerPoint terhadap peningkatan pengetahuan ibu tentang stunting di Desa Karangsari, Kabupaten Garut. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan desain kuasi eksperimen dengan metode pre-test dan post-test one group design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki balita usia 24-59 bulan. Dengan jumlah sampel sebanyak 52 orang yang dipilih menggunakan teknik total sampling. Penyuluhan kesehatan dilakukan menggunakan media PowerPoint sebagai alat bantu dalam penyampaian materi yang terkait yang pertama definisi dan penyebab stunting, yang kedua dampak jangka pendek dan panjang stunting, 3 pentingnya asupan gizi yang cukup bagi balita, keempat cara mencegah stunting sejak masa kehamilan. Penelitian ini mengukur tingkat pengetahuan ibu sebelum dan sesudah penyuluhan dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data dilakukan menggunakan uji Pear the test untuk melihat perbedaan rata-rata skor pengetahuan sebelum dan sesudah intervensi. Hasil dan temuan utama. 1. Peningkatan skor pengetahuan. Belum diberikan penyuluhan, skor rata-rata pengetahuan ibu balita adalah 17,02. Setelah penyuluhan, rata-rata meningkat menjadi 19,06. Terdapat selisih rata-rata sebesar 2,04 poin, menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan setelah penyuluhan. 2. Hasil uji statistik. Hasil uji Pearson test menunjukkan nilai p-value sebesar 0,000. Yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara pengetahuan ibu sebelum dan setelah diberikan penyuluhan. Hal ini membuktikan bahwa penyuluhan dengan media PowerPoint efektif dalam meningkatkan pengetahuan ibu tentang stunting. Yang ketiga, manfaat media PowerPoint dalam penyuluhan. Materi penyuluhan lebih mudah dipahami karena menggunakan kombinasi teks, gambar, audio, dan animasi. Ibu balita lebih fokus dan aktif dalam mengikuti penyuluhan dibandingkan dengan metode ceramah biasa. Penyampaian materi secara visual lebih menarik sehingga meningkatkan retensi informasi. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyuluhan kesehatan dengan media PowerPoint terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan ibu balita tentang stunting di Desa Karangsari, Kabupaten Garut. Peningkatan skor pengetahuan setelah penyuluhan menunjukkan bahwa metode ini membantu ibu dalam memahami pentingnya pencegahan stunting serta bagaimana cara menerapkan pola asuh dan pemenuhan gizi yang tepat untuk balita mereka. Rekomendasi review jurnal nasional. Yang pertama yaitu perluasan jangkauan penyuluhan. Contohnya program penyuluhan dengan media PowerPoint atau PPT sebaiknya diperluas ke daerah lain dengan prevalensi stunting tinggi. Contoh yang kedua yaitu masyarakat perlu diberikan akses ke materi edukasi dalam bentuk video atau modul interaktif agar lebih mudah diakses kembali setelah penyuluhan selesai. Dan yang kedua yaitu peningkatan interaksi dalam penyuluhan. Contohnya selain menggunakan PowerPoint, penyuluhan dapat dikombinasikan dengan metode diskusi interaktif, simulasi atau demonstrasi praktik gizi seimbang.
Yang lainnya yaitu pelibatan kader kesehatan dan tenaga gizi dalam penyuluhan dapat meningkatkan efektivitas program. Kedua yaitu evaluasi jangka panjang. Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang penyuluhan terhadap perubahan perilaku ibu dalam penerapan gizi seimbang bagi balita. Studi lebih lanjut dapat meneliti efektivitas penyuluhan dengan metode lain seperti video edukasi atau media sosial untuk membandingkan hasilnya dengan penggunaan PowerPoint atau PPT tadi. Dengan pendekatan yang tepat, penyuluhan berbasis media visual seperti PowerPoint dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan stunting, sehingga membantu menurunkan angka stunting di Indonesia.